Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3? Berjumpa kembali dalam pembelajaran Budaya Melayu Riau bersama Pak Yunus. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengenal dan membaca kata dasar bunyi I hidup amati. Yang kedua, mengenal dan membaca kata dasar bunyi I hidup dan I mati. Yang ketiga, mengenal dan membaca kata dasar bunyi I hidup U mati. Nah, sebelum lanjut pada materi, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari Pak Yunus. Terima kasih. Nah, anak-anak, pada pembahasan pertama kita adalah mengenal dan membaca kata dasar bunyi I hidup dan amati. Aturan pertama adalah jika kata dasar berbunyi I hidup dan amati, suku kata pertama diberi ilah huruf ya. Huruf ya adalah bunyi huruf I. Kemudian suku kata kedua tidak diberi ilah. Amati itu adalah suku kata kedua, tidak dituliskan ilahnya. Contoh kata. Kata pinang. Pinang. Bunyi I hidup adalah suku kata pi. Ditulis qaf titik 3 atas bersambung dengan ya. Kemudian bunyi suku amati itu adalah kata nang. Nang dituliskan nun bersambung dengan ain titik 3. Jadi pi itu adalah bunyi I hidup, sedangkan suku kata bunyi nang itu adalah bunyi amati. Setelah digabung, maka penulisannya adalah pinang. Tulisan Arab Melayunya adalah qaf bersambung dengan ya, bersambung dengan nun, bersambung dengan ain titik 3. Maka dibaca pinang. Contoh kata selanjutnya adalah kata tilam. Bunyi hidup adalah ti. Ti ditulis dalam Arab Melayu ta bersambung ya. Sedangkan bunyi amati itu adalah suku kata bunyi lam. Lam, ti, lam. Ditulis lam bersambung dengan mim. Maka jika digabung semuanya, bunyi I hidup dan amati, tilam. Penulisan Arab Melayunya adalah ta bersambung dengan ya. Kemudian lam bersambung dengan mim. Maka dibaca tilam. Nah, itu tadi adalah aturan pertama dalam membaca dan mengenal bunyi I hidup dan amati. Aturan yang kedua itu apabila kata dasar berbunyi I hidup amati diawali huruf alif, maka huruf alif pertama diberi hamzah di bawahnya. Jadi huruf alif kemudian di bawahnya diberi hamzah. Dan suku kata kedua tetap tidak diberi ilah. Contoh penulisan kata ikan. Ikan. Kata ikan diawali huruf I. Bunyinya adalah huruf I. I hidupnya adalah I. I, suku kata kedua adalah kan. Ikan. Maka penulisannya adalah I ditulis alif diberi hamzah di bawahnya. Kemudian suku kata bunyi kan. Kan ini ditulis kaf bersambung dengan nun. Maka jika digabung semuanya dibaca ikan. Penulisan Arab Melayunya alif diberi hamzah di bawah, kaf bersambung dengan nun. Jadilah dia ikan bunyinya. Anak-anak, pembahasan selanjutnya adalah mengenal dan membaca kata dasar berbunyi I hidup dan I mati.
Di sini ada dua aturannya. Yang pertama, apabila kata dasar berbunyi i hidup, i mati, maka suku kata pertama diberi ilah huruf ya. Sedangkan suku kata yang kedua juga diberi ilah huruf ya. Meskipun i-nya mati, tetapkan ditulis huruf ya-nya. Berarti ada dua huruf ya di dalam kata yang mengandung bunyi i hidup dan i mati. Apa ya contoh katanya? Pertama, kata sisi. Nah, diambil dari kata sisi ikan. Kata sisi ini bunyi suku i hidupnya adalah si. Si, S-I-C. Penulisan Arab Melayunya adalah sin bersambung dengan ya. Kemudian bunyi suku kata kedua si. Nah, si adalah sin bersambung dengan ya, kemudian diakhiri dengan kaf. Maka jika disambung akan dibaca si. Contoh kata yang kedua, misalkan kata hilir. Hilir, bunyi a hidupnya adalah hi, ditulis h bersambung ya. Kemudian bunyi i matinya adalah lir. Penulisannya adalah lam ya bersambung dengan ro. Jika digabung semuanya akan dibaca hilir. Itulah bunyi i hidup dan bunyi i mati jika digabungkan. Aturan yang kedua, penulisan bunyi i hidup dan i mati adalah apabila bunyi i hidup i mati diawali huruf alif, maka huruf alif pertama diberi hamzah di bawahnya. Dan suku kata kedua juga tetap diberi ilah huruf ya. Contoh katanya adalah kata ingin. Ingin. Bunyi i hidupnya adalah i, kemudian bunyi i matinya adalah ngin. Ingin. Penulisan i adalah alif diberi hamzah di bawahnya. Kemudian ngin ini adalah ain bersambung dengan ya, bersambung dengan nun. Setelah digabung seluruhnya dibaca ingin. Berarti alif hamzah di bawah, ain titik 3 bersambung dengan ya, bersambung dengan nun. Itulah contoh dari kata bunyi huruf i hidup, i mati pada aturan yang kedua. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenal dan membaca kata dasar bunyi i hidup dan u mati. Bunyi i hidup dan u mati. Pada aturan penulisannya juga terdapat dua bagian. Yang pertama, apabila kata dasar memiliki bunyi i hidup dan u mati, maka bunyi suku kata pertama diberi ilah huruf ya. Sedangkan bunyi suku kata kedua diberi ilah huruf waw. Contoh katanya adalah tidur. Tidur. Bunyi i hidup pada suku kata ti ditulis tak bersambung ya. Kemudian suku kata kedua bunyi u mati adalah dur. Dur ditulis dal waw ro. Setelah digabung keseluruhannya menjadi tidur. Ta ya dal waw ro. Aturan yang kedua adalah dari kata dasar bunyi i hidup u mati adalah apabila bunyi i hidup u mati diawali dengan huruf i, maka suku kata pertama yaitu alif diberi hamzah di bawahnya. Sedangkan suku kata kedua diberi ilah huruf waw. Contoh kata ini adalah ijo. Ijo. Kata ijo.
bunyi hidupnya adalah I, bunyi U matinya adalah Ju. Di sini I adalah alif yang diberi hamzah di bawahnya, kemudian suku kata bunyi Ju adalah U mati, dituliskan jim bersambung dengan waw, kemudian ditutup dengan kaf. Setelah digabung, maka dibaca Iju. Anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Ya anak-anak kelas 3, demikian saja materi kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.